yang beranggotakan Rido Pratama, Siti Kolila Anissa, dan Septi Anggraini. Laporan keuangan atau financial statement adalah hasil akhir dari sebuah mekanisme akuntansi yang menjadi ikhtisari dari berbagai transaksi keuangan dalam periode yang sedang berlangsung. Biasanya, periode akuntansi bisa dipergunakan setiap 12 bulan ataupun per 6 bulan, tergantung perusahaan. Akan tetapi, pada umumnya per 12 bulan. Laporan keuangan yang diperoleh akuntabel dapat diproses dengan sistematis berdasarkan bukti transaksi yang resmi. Informasi yang dibuat dan dirangkum berdasarkan nama akun disertai nilai yang benar dan diklasifikasi menurut keperluan atau prinsip akuntansi yang telah ditetapkan secara general. Dalam hal akuntansi wakaf menggunakan metode PSAK 112. Pencatatan akuntansi wakaf perlu dilakukan saat pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf. Oleh karena itu, perlu ditetapkan sebuah standar yang mengatur pengelolaan wakaf tersebut. Maka dikeluarkanlah PSAK 112 tentang wakaf dan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia atau DSAS-IAI pada tanggal 7 November 2018. Laporan keuangan lembaga wakaf bertujuan guna menyajikan informasi secara relevan untuk mewujudkan manfaat para kreditur, penyumbang, serta pihak lainnya yang berkontribusi pada lembaga wakaf. Selain itu, laporan keuangan berguna dalam menyajikan informasi keuangan pada pengguna yang dipakai sebagai bahan referensi dalam proses pengambilan keputusan. Sesuai pemaparan dari True Blood Report yang dikutip oleh Yadiri, laporan keuangan mempunyai tujuan, yaitu untuk memberikan informasi keuangan. Maka, para pihak dengan segala keterbatasan bisa mengevaluasi entitas perusahaan serta pada akhirnya bisa membuat keputusan ekonomi. Sedangkan menurut IFRS Framework mengemukakan bahwa laporan keuangan bertujuan yaitu untuk memberikan informasi terkait status keuangan, kinerja, serta berubahnya posisi keuangan sebagai entitas yang memberi manfaat untuk banyak pengguna. Selain itu, tujuan khususnya yaitu adalah untuk memberikan informasi terkait jumlah serta sifat aset entitas wakaf, adanya pengaruh transaksi, serta kejadian ataupun kondisi lain yang dapat mempengaruhi nilai, serta sifat aset bersih. Arus kas masuk dengan arus kas keluar pada sebuah periode dengan hubungan di antara keduanya. Baik, selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan lembaga wakaf. Laporan keuangan lembaga wakaf berdasarkan pada PSAK 122. Dijelaskan terdapat 5 jenis laporan keuangan yang dibuat oleh entitas pengelola wakaf. Antara lain, yang pertama yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan bertujuan guna memberikan informasi tentang aset neto, aset, serta liabilitas dan informasi terkait hubungan antara unsur-unsur tersebut dalam jangka waktu tertentu. Yang A, aset dan liabilitas pada saat pencatatan laporan posisi keuangan. Entitas nirlaba biasanya melampirkan unsur aset dalam kelompok yang sama. Antara lain, yang pertama yaitu kas atau setara kas. Yang kedua, sewa asuransi yang hanya dibayar di muka. Yang ketiga, persediaan. Yang keempat, aset tetap. Dan yang kelima, instrumen keuangan dan investasi jangka panjang. B, aset neto terikat dan tidak terikat. Aset yang penggunaannya dibatasi oleh sumber daya disajikan dalam aset neto yang kemudian klasifikasikan dalam aset neto tidak terikat, terikat permanen, serta terikat temporer, dan diungkapkan dalam catatan laporan atas keuangan. Aset neto terikat permanen dapat dicontohkan, misalnya karya seni maupun tanah, wakaf maupun hibah, serta warisan yang diberikan untuk tujuan tertentu.
ada beberapa batasan yang biasanya disyaratkan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharap balasan, antara lain seperti adanya batasan aset tidak boleh dijual atau hanya dapat dimanfaatkan sebagai investasi yang mendapatkan penghasilan secara permanen. Komposisi yang terdapat dalam laporan keuangan meliputi aset, liabilitas atau kewajiban, dan aset neto atau saldo aset. Yang kedua, laporan rincian aset wakaf. Laporan rincian aset wakaf merupakan tambahan komponen laporan keuangan untuk menunjukkan rincian aset wakaf yang berasal dari wakif dan hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Yang ketiga, laporan aktivitas. Tujuan dari laporan keuangan aktivitas adalah menyediakan informasi kepada stakeholder tentang penggunaan sumber daya yang dapat merubah sifat dan nominal aset neto selama satu periode, serta alokasi sumber daya dalam melaksanakan setiap programnya. Dengan demikian, para stakeholder dapat menilai dan mengevaluasi kinerja dari entitas dalam memberikan jasa dan melaksanakan tanggung jawab. Laporan aktivitas terdiri atas beberapa unsur sebagai berikut. Yang A, penerimaan wakaf temporer dan permanen. Yang B, mengukur dampak aset wakaf. Yang C, hasil pengembangan dan tata kelola wakaf. Dan yang terakhir, distribusi wakaf. Materi selanjutnya yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas memuat semua informasi yang berkaitan dengan kas atau setara kas yang diberikan kepada pengguna laporan keuangan dan kebutuhan para nazir dalam mempergunakan arus kas itu. Laporan arus kas meliputi semua arus kas dari aktivitas operasi, investasi, serta pendanaan pada periode tertentu. Aktivitas operasional dalam hal ini bisa didapatkan dari aktivitas utama sebagai pendapatan entitas nirlaba. Contoh lainnya, penerimaan kas dari penyedia atau penjual produk dengan pelayanan, penerimaan kas dari loyalti atau pendapatan lainnya, pembayaran kas pada karyawan atau supplier, pembayaran kas pada pemasok barang dan jasa. Aktivitas pendanaan. Contoh dari aktivitas pendanaan yaitu pelunasan pinjaman, pembayaran kas kepada para pemegang saham, penerimaan kas dari penerbitan saham, penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pembayaran oleh lese dalam rangka mengurangi nominal kewajiban. Aktivitas investasi yang terdapat dalam arus kas menggambarkan pengeluaran kas sehubungan dengan pengorbanan dalam rangka menghasilkan pendapatan yang akan dimanfaatkan untuk periode mendatang. Transaksi yang masuk ke dalam kategori aktivitas investasi yaitu pengeluaran kas atau setara kas demi mendapatkan aset, perolehan kas dari hasil penjualan aset, penerimaan kas melalui pengembalian pinjaman serta uang muka ke orang lain, pembayaran kas dalam rangka perolehan efek ekuitas ataupun uang entitas lainnya, penerimaan kas hasil melalui penjualan efek ekuitas ataupun utang entitas lainnya. Dalam laporan aktivitas nazir menyuguhkan laporan yang terdiri dari unsur penyaluran wakaf, hasil pengembangan serta pengelolaan wakaf, dampak pengukuran aset wakaf, dan penerimaan wakaf temporer serta permanen. Materi selanjutnya yaitu catatan atas laporan keuangan. Informasi yang disuguhkan dalam catatan atas laporan keuangan biasanya meliputi beberapa hal, antara lain pengungkapan terkait dasar pengukuran serta kebijakan akuntansi yang digunakan, informasi penunjang pos laporan keuangan selaras urutan seperti pos tersebut disuguhkan pada laporan keuangan serta urutan penyuguhan komponen laporan keuangan. Pengungkapan lainnya yakni komitmen, kontingensi, pengungkapan keuangan yang lain dan yang memiliki sifat non-keuangan. Kesimpulan, laporan keuangan adalah hasil akhir dari sebuah mekanisme akuntansi yang menjadi ikhtisar dari berbagai transaksi keuangan dalam periode yang sedang berlangsung. Laporan keuangan lembaga wakaf bertujuan guna menyajikan informasi secara relevan guna mewujudkan manfaat para kreditur.
penyumbang, serta pihak lainnya yang berkontribusi pada lembaga wakaf. Selain itu, laporan keuangan berguna dalam menyajikan informasi keuangan pada pengguna yang dipakai sebagai bahan referensi dalam proses pengambil keputusan. Laporan keuangan yang disusun bagi entitas pengelolaan akuntansi wakaf meliputi laporan posisi keuangan atau neraca, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.